Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pembicara pertama tim kontra untuk memaparkan argumentasi. Yang pertama bahwa kita mengetahui setiap warga negara memiliki hak politik. Hak politik ini berkaitan dengan bagaimana ia dapat dipilih dan juga memilih. Nah, hak untuk memilih ini berarti kita dapat memberikan suara kita kepada sosok-sosok yang kita percayai mampu membawa perubahan bagi daerah kita. Dan hak untuk memilih ini harus digunakan dengan baik dengan cara mengikuti sosialisasi agar kita mengenal siapa calon yang diusung. Bapak Ibu Dewan Juri, berkaitan dengan mosi yang diberikan, yakni sosialisasi calon gubernur atau bupati di tengah pandemi tidak dibolehkan atau dilarang oleh pemerintah karena melanggar new normal yang tidak sesuai dengan anjuran pusat dan WHO, maka kami dari tim kontra menyatakan kami tidak sependapat dan tidak setuju dengan mosi tersebut. Adapun yang melatar belakangi ketidaksetujuan kami, yakni mengenai beragam pertimbangan yang ada dalam mosi. Yang pertama, apakah ini untuk kepentingan politis? Yang kedua, bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi? Dan yang ketiga, ya kita sudah tahu sekarang ini adalah new normal. Kita mulai dari substansi argumen saya yang pertama, yakni mengenai pertimbangan politis. Kita tahu bersama bahwa sosialisasi bertujuan untuk mengenalkan para pasangan calon kepada masyarakat. Nah, tujuan mengenalkan ini karena sebelumnya para figur ini bisa saja belum diketahui oleh masyarakat mengenai siapa dirinya dan apa sebenarnya tujuan dia maju bertarung. Nah, dengan demikian maka kami melihat apakah ketika pelarangan ini dilakukan ini tujuannya untuk melindungi masyarakat dari wabah ini atau justru untuk memenangkan salah satu pihak, yakni incumbent atau petahana. Dengan demikian, maka ini menjadi pertimbangan kita bersama. Yang kedua, Bapak Ibu Dewan Juri, mengapa kami dari tim kontra menolak mosi yang telah diberikan? Kita tahu bersama, seperti pengantar yang saya sampaikan tadi, bahwa kita punya hak untuk memilih. Masyarakat punya hak untuk memilih dan merupakan suatu hal yang bagus ketika dalam perhelatan menuju pilkada ini masyarakat terlibat berpartisipasi aktif dalam memberikan aspirasi dan juga mengenal si calon pemimpinnya karena butuhkan chemistry atau hubungan yang baik antar pemimpin dan rakyat. Pemimpin harus merakyat, itu yang kita tahu, yakni mereka para pemimpin harus turun ke rakyat dan tahu apa sih masalah yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian kami merasa bahwa sosialisasi ini penting adanya. Boleh ada campaign atau suatu upaya sosialisasi melalui media sosial. Namun apakah seluruh pengguna media sosial itu mencakup sebagian besar masyarakat? Kami ambil contoh di daerah-daerah banyak yang di kampung-kampungnya belum terakses, belum dijangkau oleh internet. Dengan demikian maka sangat penting bagi para calon untuk turun ke daerah-daerah kepada masyarakat dan memperkenalkan dirinya dan juga menjaring aspirasi yang ada di masyarakat. Dan ini merupakan suatu pola demokrasi yang baik ketika pemerintah turun kepada masyarakat. Dan poin ketiga, Bapak Ibu Dewan Juri, mengapa kami di sini melihat bahwa kenapa harus diperbolehkan? Karena ini sudah new normal atau kenormalan baru. Yakni di sini ada upaya untuk mengembalikan atau membuat aktivitas kita yang sebelumnya terhambat, dibatasi, ibadah, kerja. Nah, sekarang semuanya pulih. Nah, dengan kepulihan ini, maka apalagi alasan bagi pemerintah untuk menolak atau melarang suatu perhelatan ini. Karena itu kami dari tim kontra kembali lagi bahwa hak kita sebagai warga negara harus dijamin dan sebagai warga negara yang baik kami harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diberikan oleh para calon. Dengan demikian maka calon pemimpin yang kita pilih bukan hanya kita tahu melalui